Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membahas kembali landasan iman yang diambil dari dasar-dasar kepercayaan Gereja Masa Advent hari ke-7, 28 doktrin yang tokoh Alkitab Martin Luther mengatakan sola scriptura. Kembali kepada Alkitab. Dan yang kita akan bahas untuk beberapa menit ini, bagaimana kuasa firman Allah atau Alkitab itu yang menuntun kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Kita sudah mendengarkan 28 doktrin yang sudah dibahas. Doktrin pertama berbicara kitab suci atau firman Allah. Doktrin yang kedua, kealahan atau Trinitas. Doktrin yang ketiga, Allah Bapa. Doktrin yang keempat, Allah Anak. Dan saat ini saya akan membahas doktrin yang kelima, Allah Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan apa yang dimaksudkan dengan Allah Roh Kudus, mari berdoa. Bapa di surga, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mengerti firman-Mu yang kudus, yang selalu menguduskan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, Allah Roh Kudus, kalau kita ambil kata roh dan kudus ini, kitab atau kata Ibrani, arti dari kata roh disebutkan ruah. Dan kalau bahasa Yunani, pneuma. Karena dari bahasa dan Ibrani ada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang berarti roh itu nafas atau angin. Dan sering diterjemahkan baik di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, roh yang menunjukkan kuasa memberi kehidupan yang tak terlihat. Itulah peranan Roh Kudus dari kealahan. Jadi, yang memberikan kehidupan yang tak terlihat. Jika digabungkan dengan kudus, maka kuasa itu dikatakan sebagai yang ilahi. Roh Kudus. Yang ilahi, kata kudus di sini. Itu sebabnya Tritunggal atau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini yang ilahi, yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Kombinasi dua kata itu hanya tampak 3 kali dalam Perjanjian Lama. Jadi tidak banyak ya Roh Kudus itu. Di Perjanjian Lama hanya terdapat di dalam Yesaya 63 ayat 10 dan ayat 11. Dan Mazmur 51 ayatnya yang ke-11. Jadi kombinasi dua kata ini tidak banyak. Dan itu sebabnya kembali kepada Alkitab sola scriptura, kita kaitkan ayat dengan ayat, maka kita dapatkan satu keutuhan dari kealahan Roh Kudus ini. Menarik, pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena untuk membahas doktrin yang kelima ini, Alkitab menyebut Roh Kudus juga adalah Roh Allah, Roh Tuhan, Roh kebenaran, Roh Yesus, Roh penghibur. Itu yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Menarik, kuasa Allah Roh Kudus ini di dalam keselamatan pribadi kita, dan kita disebut anak-anak Allah. Roh Kudus juga dilambangkan dengan nafas, angin, merpati, jari Allah, dan api. Itulah Roh Kudus yang ditulis di dalam firman Tuhan yang
Banyak sekali ayat mengenai Roh Kudus ini, tapi karena mengingat waktu, kita ambil saja sebagian kecil yang boleh memberikan pengertian lebih dalam sifat keilahian dari Roh Allah ini. Mari kita buka kitab kita Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas Alkitab katakan Allah itu roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dan marilah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 26 surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menyatakan begitu besar kepedulian Allah, roh di dalam kehidupan kita. Malah dikatakan sini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi luar biasa kasih Allah melalui Roh Kudus di dunia saat ini untuk menuntun kita kepada kemenangan dan memperoleh keselamatan yang kekal. Kisah para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hal yang sangat peduli di dalam pemberitaan firman ini, kata Petrus, bahwa kita ini harus bertobat. Dan syarat dalam pertobatan ini, kita harus memberi diri kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi roh bekerja supaya kita memahami kuasa kasih firman itu untuk menuntun kepada keselamatan. Yang saya katakan tadi, keselamatan itu pribadi. Dan untuk pengampunan dosa pribadi. Dan itu sebabnya kita dapat menerima karunia Roh Kudus. Selanjutnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ternyata diri kita pribadi ini sesuai dengan perkataan firman Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus ya, yang diam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang kita peroleh, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kita peroleh itu dari Allah. Bayangkan saja saudara-saudaraku yang kasih, begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan pribadi kita yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tapi Ia setia dan adil. Ia selalu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Asalkan kita mau bertobat dan datang kepadanya. Karena diri kita adalah miliknya. Yohanes 14 ayat 15 dan 17 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini luar biasa. Ya saudara-saudara, kita ini bukan hamba, tapi Bapa kita menyebut kita ini adalah sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah
yang memilih kamu. Hebat, saudara-saudaraku yang kasih. Ternyata kata firman Tuhan di dalam Yohanes 14 yang ayat 16 sekarang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mengapa saya katakan demikian? Karena selanjutnya dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Apa buah dan buah itu tetap? Itu yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 23 dan 22 dan 23. Itu yang sangat menarik supaya buah-buah roh itu yang ada 9 ya, buah-buah roh itu mari kita hidupkan. Karena selanjutnya kata firman Tuhan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi itulah buah-buah roh ya, kasihilah seorang akan yang lain. Karena roh sangat berkuasa menuntun kepada keselamatan, dan kita yang masih hidup di dunia ini, itulah berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan berikan, baik dalam kesesakan maupun dalam kesukaan kalau kita dekat dengan Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Di perjanjian lama ini, Yesaya 11 ayat 2 berkata, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini penegasan oleh Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada pada kita, ya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, ya, kekuatan kesanggupan kita menghadapi berbagai tipu muslihat setan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Back to the Bible. Sola Scriptura. Kembali kepada Alkitab. Itu sebabnya doktrin yang kelima ini menuntun kita kepada penegasan Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang kasih, saya mau ulangi yang saya sudah sebutkan tadi, Galatia 22 ayat 23, karena ini menarik ya. Setelah 2 ayat tadi yang saya berikan baik dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah kuasa Roh Kudus yang menuntun kepada kemenangan di dalam Tuhan. Di perjanjian lama juga saya ambil tadi di kitab Yesaya dan sekarang Sakaria. Sakaria 4 ayat 6 berkata begini. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ajaib saudara-saudara kalau kita mendalami Allah Roh Kudus ini. Dan ayat yang terakhir, Yudas 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Setelah kita membangun dengan kekuatan dan keperkasaan di dalam iman, firman Tuhan katakan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Itulah peranan doktrin kelima Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendalami kembali doktrin yang kelima, Allah Roh Kudus. Menyertai kami dan berikanlah kami pemahaman yang kuat dari kuasa firman-Mu ya Bapa, sehingga kami bukan hanya pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman sampai hari Maranatha Tuhan datang, di dalam nama Yesus. Amin.